Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2305 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yoel pasalnya pertama ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, ladang berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita masuk di dalam kitab Yoel. Penulis kitab ini adalah Nabi Yoel itu sendiri. Tema utama kitab Yoel terkait hari Tuhan. Hari di mana murka Allah dituangkan dan penghakiman datang. Pada hari itu, Allah akan mengungkapkan atribut murkanya, kuasanya, dan kekudusannya. Ini merupakan hari yang menakutkan bagi musuh-musuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di ayat 1, firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ciri khas dalam perjanjian lama, para nabi itu mendapatkan firman dari Tuhan secara langsung kepada nabi itu, dan tugas nabi itu menyampaikan
firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada Nabi itu untuk disampaikan kepada seluruh umat Tuhan. Haleluya. Bagaimana seharusnya kita umat Tuhan, gereja Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, bagaimana sikap kita? Yang pertama, saudara, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayat 2, perhatikan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, kita harus pasang telinga. Artinya, kita mau dengarkan pesan firman Tuhan kepada kita. Saudara, jangan kita sibuk di saat firman Tuhan disampaikan, kita sibuk ngobrol, ganggu teman, kita asik dengan gadget kita, sehingga kita tidak menangkap dengan baik pesan firman Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak mendengar firman dengan baik. Saudara, firman Tuhan ini jelas mengandung perintah, dengarlah ini. Amin. Hai para tua-tua, baik itu mereka yang berstatus hamba Tuhan, atau mereka orang-orang yang dituakan, sampai kepada orang-orang muda, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Di saat firman Tuhan disampaikan, kita harus mendengar dengan baik. Kita harus pasang telinga kita. Artinya kita hanya mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Makanya saudara, di saat firman Tuhan disampaikan, saudara harap tenang, supaya tidak mengganggu konsentrasi teman kiri kanan saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya memperhatikan di saat firman Tuhan disampaikan, para orang tua mulai apa saudara? Mulai diganggu iblis. Sehingga anaknya yang diam, dimulai dicubit, dibuat nangis lah, dipukul lah pada saat firman Tuhan disampaikan. Ya karena anak dicubit, ya anak dipukul, ya pastinya nangis. Dan itu mengganggu saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi orang tua di saat firman Tuhan disampaikan, tolong tenangkan anak saudara, supaya tidak mengganggu konsentrasi orang-orang yang ikut dalam ibadah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau dipakai iblis. Di saat firman Tuhan disampaikan malah keluar saudara. Lalu buat apa saudara datang beribadah kalau saudara tidak mendengarkan firman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting dalam ibadah itu, yaitu di saat kita mendengarkan firman. Karena di sana mengandung perintah, mengandung janji-janji Tuhan. Jadi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saudara, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Karena kita tidak mendengarkan perintah. Dan ketika kita ada dalam pelayanan, ada di dalam ketaatan, ada di dalam kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kan putus asa. Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa saya tidak sama seperti orang ini dan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang beribadah, kita juga mendengarkan janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberi kita semangat. Di saat kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita akan tidak bersemangat dalam pelayanan. Karena kita tidak mendengarkan janji Tuhan. Makanya firman Tuhan itu harus kita dengarkan dengan baik. Harus pasang telinga kita. Jadi kalau ada teman kita di sebelah kiri kanan kita ganggu kita, saudara, di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, tegur dia. Tegur dia. Tegur dengan kasih. Mungkin saudara bisa tidak merespon karena saudara fokus pada mendengarkan firman Tuhan, atau saudara tegur dia, suruh dia diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di saat firman Tuhan disampaikan, apa yang terjadi saudara dalam ibadah?
Ada saja gangguan-gangguan dari iblis yang membuat kita itu tidak konsentrasi. Iblis tahu kalau kita konsentrasi fokus pada firman Tuhan, oh haleluya. Firman Tuhan itu ya akan menguatkan kita. Iblis mau saudara dan saya lemah, makanya dibuat kita tidak konsentrasi. Teman kita ganggu kita, anak kita berlari-lari, berteriak, ada yang menangis, ada yang sengaja tadi saya bilang dicubit supaya anak itu nangis, supaya orang tuanya bisa keluar. Akhirnya apa? Tidak dengar firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Amin. Nah, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, mari kita mau duduk diam dengar firman. Jangan seperti Marta yang tiba-tiba sibuk saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita dibuat sibuk sampai kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Saya mau bilang saudara, firman Tuhan itu adalah segala-galanya. Di saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara akan diteguhkan, saudara akan dikuatkan, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana seharusnya umat Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan, bagaimana seharusnya sikap kita. Yang kedua saudara, perhatikan ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita mendapat satu penerangan bahwa kita yang sudah mendengar firman, kita punya kewajiban untuk menceritakan apa yang kita dengarkan itu kepada anak cucu kita. Menjadi satu gaya hidup di dalam keluarga kita. Menceritakan apa yang sudah kita dengarkan kepada anak cucu kita. Biasanya juga di dalam pertemuan itu kan yang hadir kadang cuma bapak, kadang juga cuma ibu. Jadi di saat mereka yang ikut ibadah yang mungkin hanya satu anggota keluarga yang ikut, yang mendengarkan firman, di saat dia pulang rumah, dia harus menceritakan kepada seluruh anggota keluarga tentang firman Tuhan yang dia dengarkan. Sehingga semua itu, walaupun mereka tidak ikut dalam perkumpulan itu, dalam persekutuan itu, mereka juga turut mendengar dari anggota keluarga yang ikut dalam persekutuan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tugas kita. Biarlah yang kita ceritakan kepada anak cucu kita bukan dongeng tetapi firman. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan yang mereka dengarkan itu akan menguatkan mereka di satu hari nanti. Mereka akan ingat firman yang mereka dengar dari kita, dan itu menjadi kekuatan mereka. Di saat mereka terpuruk, firman Tuhan yang mereka dengarkan itu bisa membuat mereka kuat iman, sehingga mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ceritakan kepada anak kita bukan dongeng, bukan mitos, bukan cerita-cerita halu, hayal saudara. Tapi mari kita mau ceritakan tentang firman Tuhan. Amin. Banyak cerita-cerita yang menarik dalam firman Tuhan yang dapat kita ceritakan kepada anak cucu kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara, tugas kita ceritakan firman Tuhan itu turun-temurun. Dan yang terakhir saudara, di ayat 5, perhatikan sampai ayat 8. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa.
dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5 di situ dikatakan, bangunlah hai pemabuk dan apa? Menangislah. Ayat 8, merataplah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunlah di sini kepada orang pemabuk itu memberikan satu pengertian kepada kita supaya kita apa? Bertobat, sadar. Amin. Kemarin saya bilang, banyak orang tahu itu hal-hal yang tidak baik, tapi mereka hidup di dalamnya. Mereka terjun langsung di dalamnya. Sehingga mereka saudara terikat. Mereka tidak sadar. Padahal mereka tahu itu dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau menyadarkan kita bahwa hari Tuhan itu bisa datang sewaktu-waktu. Nah, saudara dan saya harus selalu sadar diri. Harus terus hidup dalam pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa umat Tuhan ini mengalami murka Tuhan yang luar biasa. Di mana belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, memakan habis semua yang mereka miliki. Baik itu tanaman mereka, baik itu di kebun mereka, baik itu ladang gandum mereka, anggur mereka, semua yang mereka tanam habis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, apa yang mereka alami itu karena dosa mereka sendiri. Makanya firman Tuhan ini katakan, bangunlah, sadarlah, bertobatlah. Apa yang mereka alami kini itu karena dosa-dosa mereka yang telah meninggalkan Tuhan. Dan mereka membayarnya dengan sangat-sangat mahal. Makanya firman Tuhan ini katakan, menangislah, merataplah. Menangis di sini atau meratap di sini sama seperti kita punya anak, terus dia minta sesuatu, tapi karena kita tidak punya, akhirnya kita marah, kita hukum anak itu. Kita mau buat dia supaya dia berhenti menangis, tapi ternyata dia terus menangis. Dia terus meratap seharian sampai mungkin bengkak matanya, saudara. Akhirnya kita yang melihat kondisi anak kita seperti itu, akhirnya timbul belas kasihan. Kita kemudian berusaha, berupaya supaya anak kita ini stop menangis, stop meratap dengan memberikan apa yang dia minta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini katakan, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah. Karena penghukuman Tuhan itu sudah sangat-sangat nyata terjadi dalam kehidupan mereka dan kehidupan kita. Oleh karena itu, merataplah, sadarlah dan sesali semua dosa-dosa yang saudara lakukan. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita umat Tuhan merespon firman Tuhan ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Sikap kita yang pertama, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Pasang telinga kita. Jangan sampai kita pulang ibadah, kita tidak membawa berkat firman. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang ganggu saudara di saat firman Tuhan disampaikan saudara, diam, tetap fokus. Atau yang kedua saudara, tegur dia. Suruh dia diam. Supaya dia tidak ganggu saudara. Biar saudara tetap konsentrasi, fokus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, di saat saudara pulang, mungkin ada anggota keluarga saudara yang
tidak ikut ibadah, saudara punya kewajiban untuk menceritakan apa yang saudara tangkap dari kebenaran firman Tuhan itu, ceritakan kepada orang anggota keluarga saudara yang tidak ikut persekutuan. Saudara punya kewajiban itu untuk menceritakan supaya dia juga diberkati. Amin. Dan yang ketiga saudara, sikap kita sadar, bangun. Kalau saudara sadar akan dosa saudara, menangislah, merataplah. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan mengampuni saudara dan memulihkan keadaan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus mencurahkan rahmat, kasih, anugerah, berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.